Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur untuk hidup ini, dan kehidupan ini kami mau pakai untuk bersekutu dengan Engkau melalui firman-Mu. Kiranya roh hikmat dan pengertian menjadi bagian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah." Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah perilaku kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Yesus rindu agar umatnya mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya, yang bukan saja akan kita alami ketika kita bertemu dengan Dia di sorga kelak, atau ketika kita nanti mati begitu, ada kehidupan baru kita temui kerajaan Allah. Tetapi sesungguhnya kerajaan Allah itu seharusnya kita sudah alami saat kita masih hidup di bumi ini. Adapun yang menjadi ukuran bahwa kita mengalami kerajaannya bukanlah dari banyaknya harta yang kita miliki, seperti uang, mobil, mewah, rumah, megah, dan segala deposito dan yang lain, atau tingginya jabatan dan kedudukan yang kita alami miliki dalam masyarakat. Sebab dalam Roma 14:17 berkata, kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya Bapak Ibu, mengalami kerajaan Allah itu berarti hidup kita ada dalam sukacita, ada dalam ketenangan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengalami hidup dalam kerajaannya? Kita harus pertama-tama menjadi seperti seorang anak kecil. Itulah yang tentu menjadi apa yang Tuhan inginkan. Kita harus menjadi seperti seorang anak kecil. Apa itu? Yang pertama, sederhana dan polos. Nah, sedangkan lawan dari sederhana dan polos adalah licik. Ya, contohnya adalah Yudas Iskariot. Saat di Taman Getsemani, ia mencium Yesus, padahal di balik itu ada niat jahat, yaitu hendak menjual Yesus. Nah, orang yang hidup dalam kemunafikan bermuka dua, itulah orang-orang yang disebut dengan tadi ya, yang sungguh-sungguh licik ya, dan tidak tulus. Tidak akan mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Kalau demikian hidupnya, maka dia tidak akan pernah mengalami hidup atau keberadaan kerajaan Allah. Nah, seorang yang polos juga, itu artinya orang yang mudah memaafkan, juga melupakan kesalahan orang, ya. Seperti seorang anak berantem ya, berdua, tetapi ya yang sungguh-sungguh seketika bisa juga berdamai dengan cepat. Nah, yang kedua, ya bagaimana ciri seorang anak kecil? Ya, mudah untuk diajar. Dalam Amsal 9:9 dikatakan, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Nah, seorang anak kecil juga mudah untuk diajar. Sudahkah kita memiliki hati yang mudah diajar dan dibentuk? Ataukah hati kita masih keras dan sulit menerima teguran, kritikan? Bukankah masih banyak orang Kristen yang juga sulit sekali menerima teguran? Dia gampang sekali tersinggung, sakit hati ketika menerima firman Tuhan yang keras. Nah, Ayub di dalam Ayub 5:17-18 berkata, "Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang di tangannya menyembuhkan pula." Itulah sesungguhnya ciri yang harus ada dalam setiap hidup kita. Seperti anak kecil. Nah, yang ketiga, ciri seorang anak kecil itu adalah percaya penuh kepada ayahnya atau bapaknya. Ilustrasi ya seperti harga naik sekarang ini, BBM, rempah-rempah atau apapun, ya sembako misalnya begitu, ya dia tidak khawatir dan besok dia akan tetap sarapan kalau dia masih sekolah, karena dia percaya orang tuanya pasti menyediakannya. Seorang anak kecil memiliki kepercayaan penuh kepada orang tuanya. Ia tidak pernah khawatir tentang apapun karena semua kebutuhannya pasti akan dipenuhi. Nah, kita juga harus percaya penuh kepada Tuhan dan jangan sekali-kali bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dikatakan di dalam Matius pasal 6, Matius pasal 7 bahwa jikalau Bapamu yang sesungguhnya ya
adalah baik, tidak mungkin memberikan roti kepada orang atau seorang anak dan sungguh dia meminta roti tapi dia memberikan misalnya ular kah atau batu, tidak. Atau yang kedua, ya, firman Tuhan berkata juga yang sama, bahwa jikalau seorang ayah tahu, ya, ayah jasmani pasti atau ayah di dunia ini tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapamu yang di sorga. Mari kita harus berubah supaya kerajaan Allah dapat kita alami dan rasakan setiap hari. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menampakkan dan mewujudkan perilaku kerajaan Allah itu di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami berdoa biarlah kehidupan dan perilaku kerajaan Allah itu tidak hanya kami tahu, dengar, dan tidak hanya jadi teori, tapi biarlah itu sungguh hidup dalam hidup kami yang terpancar dari setiap kata, tindakan, sikap kami. Dan dengan demikian, sungguh-sungguh Engkau dimuliakan dan banyak orang diberkati. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Jadilah pribadi yang berperilaku sebagai orang-orang kerajaan Allah. Tuhan berkati. Shalom.